المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الأصل العاشر إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين خاتما للنبيين وناسخا لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ka'anin syaqqal qamar kan syiqaqil qamari wa tasbihil hasa wattibaq wa tasbihil hasa wa intibaqil ajma wa intaqil ajma'i wa ma tafajjar min baini asabihi minal ma'i. Al-aslul ashiru, bermula dasar yang ke-10 daripada akidah atau keimanan pada ahli sunnah wal jamaah. Innallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatiman lin nabiyyin, khatiman penutup bagi nabi-nabi atau yang menutup bagi nabi-nabi, seperti Allah firmankan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan Nabi bersabda inni la khatimun nabiyyin wa adamu mujandalun bainal ma'i wattin. Allah berfirman maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Nabi Muhammad bukan bapak seorang dari kamu, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, khataman penutup nabi-nabi. Nabi bersabda wa inilah khatimun nabiyyin, sungguh saya adalah penutup dari nabi-nabi. Dan banyak hadis-hadisnya itu dalil bahwasanya Nabi diutus Allah sebagai penutup Nabi. Wa nasikhan, dan Nabi adalah nasikh, menasikh, menghapus bagi apa yang sebelumnya dari syariat-syariat Yahudi dan Nasrani. Jadi datangnya Islam itu menghapus syariat-syariat Yahudi dan Nasrani. Was-sabi'in, dan syariat sabi'in. Sabi'in adalah, ada yang maknakan sabi'in Yahudi Nasrani yang keluar daripada keyahudian Nasraniyah, bikin agama baru, itu sabi'in.
Kalau di syarah dikatakan sabiin adalah rafi'an tilkal ahkam, ya, muzilan laha, mubayyinan lintihai amadiha. Nabi adalah membawa agama yang menghapus agama Yahudi Nasrani, artinya rafi'an tilkal ahkam, mengangkat, menghilangkan hukum-hukum Yahudi dan Nasrani, dan sabiin muzilan, menghilangkan baginya dan menyatakan bagi habisnya waktu atau masa hukum Yahudi Nasrani. Wa aslun nasri al-izalah, asalnya nasah adalah izalah. Nah, kedua, sabiin itu dimaknakan bahwasanya kaum yasmuna annahum ala dini Nuhin alaihi salam. Kalau kebanyakan ditafsir, sabiin yang keluar dari Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi bikin satu ajaran yang di luar Nasrani Yahudi. Di sini dikatakan bahwasanya as-sabiin huwa adalah qaumun yasmuna annahum ala dini Nuh. Satu kaum yang menyangka bahwa mereka ikutin agama Nabi Nuh. Kan seperti terbelah bulan, terbelah bulan menjadi dua bagian. Wa mahalul insyiqaq kana Makkah, tempat terbelahnya Makkah. Ada yang bilang tempat terbelahnya Bimina, di Mina. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu taala, bahwasanya haddatsani al-Haythami ibni Habib an Amir asy-Sya'bi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala in saqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Terbelah bulan di zaman Nabi di Mekah. Falqataini, menjadi dua bagian. Mutabaidaini, yang dua pecahannya jauh, saling menjauh, ya, bukan nempel. Mutabaidaini, yang berjauhan. Bihaitsu kana al-jabalu bainahuma, sekiranya gunung ada antara dua belahannya. Belahan satu, belahan kedua, tengah-tengahnya gunung, jadi jauh misahnya. Wa kana dzalika fi maqamit tahaddi, kejadian itu terjadi di saat mengaku jadi rasul. Ya, terbelah, bukan belahnya tipis, tapi terbelahnya jauh, antara dua belahan, tengah-tengahnya gunung. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Wa tasbihil hasa, dan juga tasbihil hasa, bertasbih batu-batu di hadapan Nabi. Qala al-Iraqi akhrajal Baihaqi fi dalailin nubuwah min hadits Abi Dzar qala Salih ibn Abil Ahdar laisa bil hafidhi wal mahfud, riwayatu rajulun min bani Sulaim yusamma an Abi Barra, ya,
itu bawa tasbih batu di hadapan Nabi. Ya. Wa intaqul ajma, dan membikin bicara binatang-binatang. Ajma itu mata tasil kalab, kitab membikin bicara. Al ajma artinya yang bisu, yang nggak bisa ngomong, kayak onta. Jadi suatu hari Nabi wa intaqil ajma, ya, membikin bicara binatang, ya, membikin bicara bisa binatang berbicara. Pernah orang Badui bawa onta ke Madinah, tiba-tiba onta itu diakui orang Madinah. Lalu Badui bilang, ini saya punya. Tidak, saya punya orang Madinah. Dipanggil onta itu, Nabi ajak ngomong. Kata onta, ya Rasulullah, saya punya orang Badui. Kalau Nabi hukumkan ini onta punya Badui, berarti itu onta bisa ngomong sama Nabi. Dan Nabi boleh hukumkan sesuatu yang di luar daripada nalar kita. Itu binatang dihukumkan. Yang kedua, onta ngadu dalam keadaan dia disiksa oleh yang punya, disuruh jalan bawa barang tapi nggak dikasih minum dan makan, itu ngadu si onta. Itu intaqul ajma, membikin bicara binatang-binatang, ya. Itu mukjizat. Wa ma tafajjara min baini asabihi minal ma, dan apa yang memancar dari antara jari-jari tangan Nabi dari air. Jadi di saat air habis, Nabi suruh kumpulin air, Nabi taruh di tangan, di dalam tempat air, lalu memancar dari situ. Itu orang ambil buat wudu, ketara ambil buat ontanya, buat ininya, cukup. Itu air yang keluar dari antara jari-jari Nabi, in baini asabihi. Itu di antara mukjizat, ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda zahirah yang terang dan nyata, allati tahadda biha ma'a kafatil arabi al-Qur'anul azim, dan di antara tanda-tanda yang nyata dan terang yang allati tahadda biha, yang telah mengakui dengannya bersama sekali orang Arab adalah Al-Quranul Azim, mukjizat Nabi yang paling besar, Al-Quran, yang kita pun dapatkan Quran sampai sekarang. Tak mengaku jadi Rasul, maaf tadi, ya, menemplak. Oh, iya, masang diri, ya. Jadi kan biasanya, mana buktinya engkau Rasul? Itu Nabi tunjukkan ini, untuk mengaku diri Rasul sambil nunjukin bukti. Itu nama tahadda. Ya, ya, tahadda. Jadi menunjukkan bukti kerasulannya, tahadda biha. Jadi Nabi mengaku jadi Rasul dengan mukjizat itu, gitu. Ya, arada, mendatangkan mukjizat dengan mengaku jadi Rasul. Tuh, iya, iya, menemplang, iya, iya. Ada yang mengatakan bahwasanya tak ada mengaku jadi Rasul dengan menunjukkan mukjizat. Nih, ini mukjizat saya jadi Rasul, gitu. Ada bilang menantang, ya, dan bilang menemplang, ya, ya, tidak, ya, arada mendatangkan, ya. Iya,
Ya. Jadi watahadda, dan mengaku Nabi jadi Rasul dengan mukjizat itu, ma'akafatil Arabi, bersama sekalian orang Arab. Apa? Al-Quranul Azim, khabar min ayati Al-Quranul Azim. Di antara tanda-tanda yang nyata yang Nabi mengaku jadi Rasul dengan mukjizat itu beserta sekalian orang Arab adalah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Quran yang besar. Quran adalah mukjizat yang membenarkan bahwa Nabi Rasul. Fa innahum ma'a tamyizihim, maka bahasanya mereka orang Arab dalam keadaan tamyiz, membedakan mereka, bil fasahah, dengan kefasihannya, wal balaghah, dan sastranya, tahaddafu ilaihi, menghadap mereka kepada Nabi, wa nahyihi lisabbihi, menghadap mereka kepada Nabi untuk mencacinya, wa nahyihi, melarangnya, wa qadlihi, membunuhnya, wa ikhrajihi, mengusirnya, kama akhbarallahu ta'ala radhiyallahu azza wa jalla anhum wa lam yaqdiru ala muawadatihi bimithlil qur'ani ma'a mu'aradatihi bimithlil qur'ani id lam yakun fi qudratil bashari al-jam'u baina jazalatil qur'ani wa nazbihi. Hada ma fihi min akhbaril awwalina. Fa innahum, maka bahwasanya mereka orang Arab, ma'at tamyizihim, serta berbedanya mereka dalam kefasihan, ya, mereka sangat fasih, berbeda mereka dalam kefasihan dan di dalam balaghah, tahaddatsu ilaihi, tahaddatsu, mereka menghadap kepada tahaddatsu, mereka menghadapkan lisabihi, untuk mencaci makinya, wa nahi, melarangnya, wa qadlihi, dan ingin membunuhnya, wa ikhrajihi, dan ingin mengusir Nabi ketika Nabi tunjukkan Quran. Nah, kama, sebagaimana Allah kabarkan azza wa jalla anhum, walam yaqdiru ala mu'aradatihi, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya bimisril Quran, seperti Quran. Lam yakun fi qudratil basari, karena bukanlah dia ada dalam kemampuan manusia, al-jam'a, menghimpun, baina jazalatil Quran, antara besarnya Quran dan susunannya Quran. Hada ma'ama fihi min ikhbaril awalin, ini bersama masih menghabarkan serta menghabarkan berita-berita orang-orang yang dulu. Ya, nah, jadi ditantangin orang Arab yang begitu ahli dalam sastra, in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Mereka nggak bisa. Jadi kalau kamu meragukan Quran yang aku turunkan, coba bikin seperti Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong-penolong kamu. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar, bikin kayak Quran. Nah, ini begitu ditantangin, walam yaqdiru ala mu'aradatihi. Nah, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya seperti Quran. Kenapa? Lam yakun fi qudratil bashar, karena Quran itu bukanlah ada di dalam lingkup kekuasaan manusia, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, bukan dalam lingkup kekuasaan manusia. Al-jam'a baina jazalatil Quran, menghimpun antara jazalah kebesaran Quran dan menghimpun antara
Jazz Quran wa Nabi menghimpun antara jazalah besarnya Quran dan susunan Quran. Itu baru dua. Hadza ma'a fihi min ikhbaril awalin. Ini beserta bisa mengabarkan orang-orang yang dulu. Jadi udah begitu agungnya Quran, begitu hebat susunannya, masih juga ditambah ikhbaril awalin, mengabarkan kepada berita-berita orang yang dulu. Ya. Ya. Ma'a kaunihi ummiyan, serta keadaan Nabi itu ummi, lam yaktub wa lam yaqra. Nabi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ghairu memarisinil kitabi bil kutubi, tidak mempelajari bagi kitab-kitab. Wal imba'i anil ghaibi, dan memberitakan daripada yang gaib-gaib. Fi umurin tahaqqaqa sidquhu fiha, dalam kerjaan-kerjaan yang meyakini kebenarannya padanya itu. Fil istiqbal, pada yang akan datang. Jadi Nabi kabarkan dengan membacakan Quran itu hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum terjadi tapi terjadi. Ya. Seperti kaqaulihi ta'ala, la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Kamu pasti akan masuk nanti ke Mekah dalam keadaan aman insyaallah. Muhalliqin muqassirin la takhafun. Kau masuk dalam keadaan muqassirin, memendekkan rambut, wa muhalliqin muhalliqin, mencukur rambut, wa muqassirin, pendekkan rambut. Itu belum terjadi itu, tapi udah dikabari. Itu yang berita gaib yang belum terjadi tapi Nabi kabarin dan terjadi. Ya. Oleh qaulihi ta'ala, dan bagi qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, ghulibatir rum, ghulibat alif lam mim, ghulibatir rum, dikalahkan Rum, fi adna ardi, pada yang paling dekat bumi, wahum mim ba'di ghalabihim sayughlabun, dan mereka setelah mengalahkan itu akan dikalahkan. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'un dari 3 sampai 9 ya, dalam beberapa tahun ya. Saya kelibun fi bid'i sinin. Wa wajhu dalalatil mu'jizati, itu semua dikabari terjadi. Rum kalah, Rum menang, kemudian dikalahin, terjadi ya. Ala sidqi rusul mana itu fi bid'i sinin, wa wajhu dalalatil mu'jizati, dan jalan dalilnya kemukjizatan Quran, ala sidqi rasul, daripada kebenaran Rasul, anna kulla ma ajaza anhul bashar, bahwasanya tiap-tiap yang tidak mampu atau lemah daripada manusia, lam yakun illa fi'lan lillah, tidak ada melainkan perbuatan bagi Allah. Fahuma kana makrunan bitahaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu adalah disertai bitahaddi, dengan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanzilu manzilata qaulihi sadaqta, dan wa yunazzalu, dan ditempatkan itu pada tempat Allah berfirman sadaqta, benar engkau. Jadi adanya mukjizat menempati tempat seolah-olah Allah berfirman sadaqta, benar engkau ya. Nah itu, jadi mukjizat yang nyata kebenaran Nabi adalah Quran. Wadhalika mislul qaimi baina yaday al malikil mudda
Wadzalika masalul qaimi baina yadayil maliki al-mudda'i ala ra'iyatihi annahu rasulul maliki ilaihim fa innahu mahma qala lil maliki in kunta sadiqan faqum ala saririka salasan waqut ala khilafi adatika fa'al maliku dzalika hasala lil hadirin ilmun daruriyun bi anna dzalika nazilun manzilata qawlihi sadaqta. Wadzalika, dan yang demikian masalul qaimi, yang demikian itu perumpamaan seorang yang berdiri baina yadail malik, di hadapan raja, al-mudda'i ala ra'iyatihi, yang mengaku atas rakyatnya, annahu rasulul maliki ilaihim, bahasanya dia utusan raja kepada mereka. Ini kayak orang diri, kayak orang menjalankan tugas dari raja, ngomong sama rakyat rajanya, saya ini utusan rajamu. In kunta shadiqan, kalau engkau percaya, faqum ala saririka salasan, maka berdirilah atas saririka, atas singgasanamu 3 kali. Waqut ala khilafi adatika, duduklah atas menyalahi adatmu. Fa'alal malik, maka raja melakukan zalika hasola, ia melakukan itu. Jadi raja melakukan itu, kata si utusan, coba tuan raja diri, tuan raja duduk 3 kali, diri kali duduk, hasola lahu, hasillah bagi orang itu bahwa dia benar-benar utusan raja. Ya. Manitulah. Jadi qala lil malik in kunta shadiqan, berkata pada raja, in kunta shadiqan, kalau benar engkau ini, in kunta, jika ada engkau benar, waqum ala saririka, berbangunlah dari singgasanamu salasan 3 kali. Waqut, dan duduklah di atasnya menyalahi kebiasaanmu. Fa'ala, maka melakukan raja itu dzalika, yang demikian, hasala lil hadirin, hasillah bagi yang hadir, ala ilmun daruriyun, pengetahuan yang secara mudah, pengetahuan yang spontan, anna dzalika, bahasanya itu adalah nazilun manzilata qawlihi, menempati perkataannya sodakta, benar engkau. Jadi bandingan begini, Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, mana buktinya? Quran. Nah kemudian Nabi tantang, kalau memang kau bilang Quran bikinan saya, coba bikin kayak Quran. Gak ada mampu. Nah tidak mampunya mereka bikin Quran, berarti Quran itu mukjizat. Dan mukjizat ini menempati firman Allah, sodakta annaka rasuli, gitu. Jadi mukjizat seolah-olah Allah ngomong, engkau benar Rasul saya. Dibandingkan oleh Imam Ghazali, ada seorang yang mengaku Rasulnya raja. Kemudian dia ngaku, saya utusan raja. Hadirin gak percaya. Kalau gak percaya, coba dilihat. Saya suruh tuan raja diri dari singgasana, diri si raja. Kemudian duduk dari singgasana, duduk. Jadi raja ikutin kemauan dia. Nah, setelah lihat raja diri, raja duduk atas perintah si utusan,
maka itu kerjaan raja seolah-olah mengatakan sodakta, engkau benar putusan saya. Ini sama juga Nabi bawa Quran itu mengaku utusan Allah, maka Quran ini benar-benar firman Allah karena isinya tidak ada yang bisa bikin, sastranya, susunannya, dan cerita-cerita gaibnya nggak ada yang bisa tiru. Nah, tidak bisa tiru mereka, berarti ini bukan bikinan Nabi. Ini adalah firman Allah. Seolah-olah adanya Quran menempati tempat sodakta, engkau benar Rasul saya. Nah, ini sama juga tadi raja. Ada orang ngaku dia berdiri di hadapan raja, saya utusan raja. Kata hadirin mana buktinya? Nah, dia ngomong, tuan raja, coba tuan raja berdiri. Diri si raja. Tuan raja duduk si raja. Maka setelah itu baru hadirin percaya, karena kerjaan raja menunjuki bahwa sodakta, engkau benar putusan saya. Ini gambaran bandingan aja dari Imam Ghazali. Jadi kesimpulannya bahwasanya dasar yang ke-10 kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang penutup. Nabi Muhammad adalah menutup nabi-nabi, dan Nabi Muhammad menghapuskan ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Nah, dengan bukti mukjizat seperti bicara binatang, bertasbih, batu-batu, dan lain sebagainya. Dan yang paling bukti terang adalah Al-Quran, bahwa Nabi utusan Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.